Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Indonesia tengah digemparkan dengan berita adanya penemuan obat-obatan sirup anak-anak yang mengandung senyawa berbahaya dan dapat menyebabkan penyakit gagal ginjal akut. Ini merupakan momok yang menyeramkan bagi seluruh warga Indonesia, khususnya untuk ibu rumah tangga. Mereka menjadi was-was dan khawatir akan kesehatan putra-putri kesayangan mereka. Kasus ini sebenarnya sudah muncul sejak Januari 2022, namun korbannya tidak sebanyak saat ini. Kemudian berkembang lagi pada awal bulan Oktober 2022. Dalam obat sirup terdapat dua senyawa berbahaya, yaitu etilen glikol dan juga dietilen glikol. Etilen glikol dan juga dietilen glikol ini merupakan senyawa yang memiliki kandungan toksin atau racun apabila dikonsumsi melebihi batas aman. Kedua zat berbahaya ini dijadikan sebagai bahan pelarut tambahan dalam pembuatan obat sirup. Obat sirup yang berbahaya meliputi obat flu, obat penurun panas atau paracetamol, dan juga obat batuk. Kami selaku perusahaan farmasi yang juga memproduksi obat-obatan sirup untuk anak-anak ikut prihatin atas adanya kasus ini. Pihak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga telah memberikan koordinasi kepada seluruh perusahaan farmasi, termasuk perusahaan kami, untuk menghentikan peredaran obat-obatan tersebut. Penghentian ini terus dilakukan sampai dengan adanya keputusan atau koordinasi lanjutan dari pihak Kementerian Kesehatan. Saat ini, Kemenkes dan juga BPOM tengah melakukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan penyebab dari adanya gangguan ginjal dan juga penyakit gagal ginjal lainnya pada anak-anak. Sejatinya, BPOM juga telah menetapkan batas maksimal penggunaan etilen glikol dan juga dietilen glikol sesuai dengan standar internasional. BPOM juga menetapkan persyaratan bahwa produk baik anak maupun dewasa itu tidak boleh terdapat campuran kedua bahan berbahaya tadi. Dan sebenarnya perusahaan kami juga sudah menerapkan peraturan tersebut dan juga kami sudah mencoba melakukannya pada saat proses produksi obat-obatan. Saya, Resa Nidia Arifin, selaku Public Relation PT Pharma Indonesia, mewakili perusahaan, ingin meminta maaf kepada seluruh warga Indonesia, khususnya ibu rumah tangga, atas kegaduhan dan juga adanya penyakit ini. Tetapi perlu diketahui bahwa dalam proses produksi, perusahaan kami telah menjalankan SOP sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kami juga tidak tahu adanya bahan berbahaya ini pada produk kami. Perusahaan kami telah berdiri lama dan juga sudah menggunakan bahan-bahan yang sama, tetapi mengapa kasus ini baru saja terjadi baru-baru ini? Apabila perusahaan kami terbukti melakukan kecurangan dalam proses produksi, sudah pasti korban berjatuhan itu sudah sejak lama. Namun, dengan adanya kasus ini, perusahaan kami juga tidak tinggal diam. Berdasarkan pada perintah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, selain diminta untuk melakukan penghentian edar obat, kami juga diminta untuk melakukan uji produk secara mandiri, kemudian dilaporkan pada Kementerian Kesehatan. Lalu nantinya Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan BPOM akan melakukan pengujian sampel terhadap produk obat yang juga berpotensi terdapat kandungan kedua bahan berbahaya tadi. Hal ini kami lakukan sebagai bentuk kompetensi serta tanggung jawab perusahaan atas kesehatan konsumennya. Kami, sebagai perusahaan farmasi di Indonesia, akan lebih berhati-hati dalam meningkatkan kehigienisan produk dalam proses produksi. Kami menyadari bahwa seluruh konsumen yang hadir atau yang datang kepada kami itu semata-mata hanya menginginkan kesehatan, bukan sebaliknya, bukan malah ingin menambah penyakit baru. Maka dari itu, adanya kasus ini sekaligus dapat kami jadikan sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya. Dan untuk sementara waktu, perusahaan kami tidak lagi memproduksi obat berbentuk sirup sampai dengan menunggu keputusan lebih lanjut dari BPOM dan juga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sekian pernyataan yang dapat saya sampaikan. Mewakili PT Pharma Indonesia meminta maaf dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.